Poinnya yang pertama, kapan terjadinya yaumil ba'ts, hari pembangkitan itu setelah ditiupkan trompet sangkakala yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, habibi rabbil alamin, imamil muttaqin, sayyidil anbiya wal mursalin, sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa ashabihi wa sallama taslima katsira. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Za'ama alladhina kafaru an lan yub'atsu qul bala wa rabbi latub'atsunna. Al-ayah. Amma ba'd. Ikhwanul kiram, teman-teman semua, bertemu lagi di channel Ruang Santri. Insyaallah pada kesempatan yang mulia ini, sebelumnya kita ucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak memberi kenikmatan yang tak terhitung banyaknya, yang tak ternilai harganya, khususnya nikmat iman wal Islam, kesempatan serta kesehatan, sehingga pada kesempatan yang mulia ini kita masih dapat berwajah di tempat yang insyaallah penuh barakah ini. Salawat ma'assalam kita haturkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mudah-mudahan dengan salawat tersebut dapat memberatkan mizan kita di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Ikhwan, kita lanjutkan kajian kitab Syu'abil Iman terkait tentang cabang-cabang iman yang 77. Kita masuk ke cabang selanjutnya, yaitu cabang yang ke-6. Mari kita sama-sama baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum qala al-musannifu rahimallahu taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Amin ya rabbal alamin. Wa syu'batus sadisatu. Adapun ini cabang iman yang ke-6. Al-imanu biyaumil ba'tsi, yaitu keimanan atau iman kepada yaumil ba'ts, hari dibangkitkannya seluruh umat manusia. Apa yang dinamakan yaumil ba'ts? Beliau menyampaikan musannif, wa huwa, adapun yaumil ba'ts tersebut, an nu'mina, yaitu yakinnya kita, berimannya kita, bi annallaha, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yab'atsu, pasti membangkitkan, al-mauta, orang-orang yang setelah meninggal, sawaun, sama, kanu, ada siapa mereka, makburin, yaitu yang orang-orang dikuburkan, au gharqai, atau orang-orang yang mati tenggelam, meninggal tenggelam di laut, jadi nggak ada jasadnya dikuburkan. Nah, au ghairu dzalik, atau selain yang disebutkan tadi, selain dikubur atau tenggelam, bisa saja kan, iya di udara gitu ya, terbang, waktu naik pesawat meledak berkeping-keping kan nggak tahu. Yang dimasuk ghairu dzalik. Wal mab'utsun, wal mab'uts, adapun yang dibangkitkan nanti, huwa, adapun yaitu yang dibangkitkan, ainu hadzal badan, bentuk fisik badan ini yang nanti akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. La mithluhu, bukan semisalnya badan ini. Ijma'an, menurut ijma' dari kalangan ulama. Dan mari sedikit kita kaitkan ya, kita sedikit paparkan terkait al-imanu biyaumil ba'ts, keimanan kepada hari pembalasan. Jadi selaku orang-orang yang beriman, tentunya selain yang kita ketahui rukun iman yang ke-6, yang 6 itu gitu ya, kita juga harus iman kepada yaumil ba'ts, yang di dalamnya sebetulnya ini masuk ke iman kepada hari akhir gitu ya. Di dalamnya ada ini yaumil ba'ts, hari dibangkitkan. Kapan terjadinya gitu ya? Kapan terjadinya? Ya setelah yaumil akhir, hari akhir dunia. Itu ditandai dengan apa yaumil ba'ts? Ketika malaikat Israel meniup sangkakala. Peniupan sangkakala kemarin sudah sempat kita singgung, ada dua pendapat, yaitu sebagian besar termasuk
Sayyidina Abdullah bin Abbas berpendapat bahasanya tiupan yang ditiup oleh malaikat Jibril sangkakala itu ada 2 kali. Yang pertama dinamakan nafkhatul faza'i wal qa'i. Tiupan di mana yang pertama ini mengagetkan, menggelisahkan seluruh makhluk yang ada di bumi. Akhirnya meninggal gitu ya. Jadi kaget meninggal. Itu sudah dinaskan di dalam Al-Qur'an. Banyak sekali yang berpendapat di dalam hadis menafsirkan, maksudnya meriwayatkan hadis-hadis terkait pendapat yang pertama. Kemudian yang kedua yaitu nafkhatul ba'fi wan nusyur. Nah ini yang kedua, ini tiupan yang pertama yaitu tiupan membangkitkan seluruh makhluk yang mati tadi termasuk manusia dan digiringnya manusia ke badan mahsyar. Nah itu. Jadi kapan terjadinya ba'ats, pembangkitan, berarti ditandai dengan tiupan yang kedua. Ya, setelah malaikat Israel meniup sangkakala yang kedua. Pertama mematikan semua, kaget mati seluruh makhluk. Kemudian yang kedua nafkhatul ba'tsi wan nusyur, dibangkitkan kembali kemudian digiring ke padang mahsyar gitu. Dikumpulkan. Itu pendapat yang pertama, ada 2. Kemudian pendapat yang kedua, kalau pendapat yang kedua termasuk di dalamnya itu Imam Asy-Syaukani gitu ya. Imam Asy-Syaukani salah satunya. Di prinsip pendapat yang pertama tadi dipecah jadi 3. Yang pertama nafkhatul faza', tiupan yang mengagetkan. Yang kedua nafkhatul syaqi, tiupan yang mematikan. Yang ketiga nafkhatul ba'tsi wan nusyur. Nah itu kalau yang pendapat yang kedua ini dipisah gitu ya. Jadi kalau pendapat pertama tiupan yang mengagetkan kemudian mematikan itu jadi satu. Beda dengan pendapat yang kedua, tiupan yang pertama mengagetkan dan tiupan yang kedua mematikan. Ada lagi yang ketiga membangkitkan serta mengumpulkan manusia. Nah itu jadi perbedaannya. Tapi pendapat yang masyhur dan yang paling kuat adalah pendapat yang pertama, bahasanya sangkakala itu 2 kali ditiupkan, karena diriwayatkan dari salah satunya Sayyidina Abdullah bin Abbas dan Abu Hurairah. Abu Hurairah juga ditanya, bagaimana, berapa lama jarak antara satu tiupan ke tiupan lain? Abu Hurairah meriwayatkan arba'un, nah gitu ya, 40. Ditanya para sahabat, 40 apa? 40 hari kah? Apa itu? Abu Hurairah ini engganlah menyebutkan gitu. Wallahu alam, kenapa? Karena memang nggak tahu apa memang diperintah Rasul untuk merahasiakan, karena ini termasuk urusan gaib kan gitu. Kemudian apakah 40 bulan atau 40 tahun? Apa itu? Sampai 3 kali Abu Hurairah menyampaikan apa itu terus. Saya enggan. Nah gitu ya, tadi nggak mau ngasih tahu Abu Hurairah. Kemungkinan beliau tahu, cuman barangkali gitu ya diperintahkan Rasulullah untuk tidak memberitahu kan itu. Jadi dia dalam hadisnya arba'un, jadi bainan nafkhaini. Jadi nafkhah ini di antara 2 tiupan itu arba'un, 40 lah. Allah alam nanti 40 hari kah, bulan atau tahunnya itu. Tapi Abu Hurairah menyatakan apa itu. Poinnya yang pertama, kapan terjadinya yaumil ba'ts, hari pembangkitan itu setelah ditiupkan trompet sangkakala yang kedua gitu. Jadi itu yang harus kita yakini. Allah pasti membangkitkan orang-orang yang sudah meninggal. Allah yuhyikum wa yumitukum. Allah menghidupkan kalian kemudian mematikan kalian gitu. Sawa'un kanu makburin, jadi semua terkena semua itu. Hanya saja yang dibangkitkan itu, yang dimaksud dibangkit dari kubur, orang yang dikubur saja, akan tetapi dibangkitkan seluruh yang meninggal, yang ada ruhnya itu, khususnya manusia yang dihisab, yang akan dipertanggungjawabkan semua amalnya waktu di dunia. Nah, di sini dimisalkan makburin au ghurqai, orang-orang yang dikubur dan orang yang tenggelam meninggal. Kan banyak juga ya sebetulnya yang lain, au ghurqalik, ada yang lagi di pesawat meledak itu kan. Banyak itu contoh-contohnya, cuman di sini disebutkan 2 saja untuk meringkas. Kemudian wal mab'utsun, dan kita juga harus meyakini bahwasanya yang akan dibangkitkan nanti
huwa ainu hadzal badan. Jasad ini yang ada di dunia itu akan sama nanti di akhirat itu ya ini gitu. Bukan lamithlu, bukan yang lainnya, bukan korini kita, bukan saudara kita, ya saudara kita juga dibangkitkan. Tapi kita yang punya ruh, kita yang punya badan, itulah yang nanti di akhirat. Itu lamithlu, bukan bayangan kita gitu ya, apalagi itu mustahil. Ini menurut pendapat ijma ulama. Jadi misalkan bukan ruhnya saja gitu kan, bukan, tapi badannya juga gitu. Karena nanti akan merasakan nikmat atau siksanya karena ada badan gitu. Kemudian bagaimana dengan orang-orang kafir? Orang-orang kafir, sebelum kita orang kafir, di dalam Al-Quran disampaikan bahwasanya kebanyakan manusia itu la ya'lamun, tidak mengetahui, bahkan ya kurang percaya adanya yaumil ba'ats, hari pembangkitan itu di dalam Al-Quran. Kemudian orang-orang kafir bagaimana? Tadi disebutkan di muqaddimah tadi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, za'amal ladzina kafaru alla yub'atsu qul bala wa rabbi latub'atsunna. Orang-orang kafir za'ama, di dalam tafsirnya za'ama itu iddi'aul ilmi kadziban, mengaku tahu gitu sebagai pembohongan. Berarti apa ya, ngaku-ngaku tahu gitu bahwasan, tapi mereka tidak tahu. Itu keyakinan mereka orang-orang kafir, Allah yub'ats, tidak akan dibangkitkan nanti. Allah menyampaikan ke Rasulullah, ya Muhammad, kul bala, kul katakanlah Nabi Muhammad, bala, bahkan iya, bukan seperti itu, bukan seperti keyakinan orang-orang kafir yang mereka tidak akan dibangkitkan. Bala di sini sebagai jawaban iya, dibangkitkan nanti. Kul bala wa rabbi, demi Allah, latub'atsunna, pasti kalian akan dibangkitkan. Itu ditegaskan, latub'atsunna. Keimanan kita kepada yaumil ba'ats itu termasuk keimanan yang harus kita pelajari dari sekarang, yang harus kita yakini, yang harus sama-sama kita persiapkan khususnya gitu. Jadi kita lagi masih mempunyai kesempatan di dunia ini, masih bisa diberikan waktu oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum menjumpai yaumil ba'ats. Mari sama-sama kita terus berbuat baik, terus menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan apa yang menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Kesimpulan dari cabang iman yang keenam, yakni keimanan kita kepada yaumil ba'ats, akan hari kebangkitan, itu wajib. Berbeda dengan orang-orang kafir yang mereka tidak mengimani, yang tidak meyakini. Lan di situ, lan itu tidak akan, mereka tidak akan meyakini. Nah, seperti itu. Mudah-mudahan apa yang kita kaji pada kesempatan malam ini bisa bermanfaat, bisa memberikan keberkahan bagi kita bisa mengamalkan dan bisa menjalani apa yang kita dapat pada kesempatan malam hari ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran jazilan ala husni ihtimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.